Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anfa Hara dengan NIM 222100302 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lukhoto atau barang temuan. Video ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Zidni selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Definisi lukhoto. Lukhoto secara bahasa bermakna asyai al-malhut, yaitu sesuatu yang dipungut. Adapun secara istilah, lukhoto adalah setiap harta yang tercacar dari pemiliknya kemudian diambil oleh orang lain. Misalnya, seseorang menemukan uang atau pakaian di jalan yang dikhawatirkan rusak, kemudian ia mengambilnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, kata lukhoto mengikuti wazan fu'alah yang bermakna sesuatu yang dipungut, yaitu ungkapan yang mencakup setiap mal atau harta atau muktas yang tercacat dari pemiliknya. Adapun yang dimaksud dengan mal adalah sesuatu yang bisa dikenakan akad padanya, sedangkan muktas adalah sesuatu yang tidak bisa dikenakan akad padanya. Yang pertama misalnya uang, perkakas, dan semisalnya dinamakan dengan mal. Adapun muktas adalah sesuatu yang tidak bisa dikenakan akad padanya, misalnya anjing. Tidak disebut mal dan tidak sah untuk diperjualbelikan, akan tetapi di kalangan ahli ilmu dinamakan dengan muktas. Apabila seseorang menemukan anjing pemburu, maka itu termasuk lukhoto. Dan jika seseorang menemukan jam tangan, pena, dan semisalnya, maka itu juga lukhoto. Akan tetapi yang ini dinamakan mal dan yang tadi dinamakan muktas. Selanjutnya ada rukun lukhoto. Lukhoto memiliki 3 rukun, yaitu yang pertama ada al-multaqi, yaitu orang yang menemukan barang temuan. Yang kedua ada al-lukhoto, yaitu barang yang ditemukan. Yang ketiga ada al-ittihad, yaitu tindakan mengambil barang temuan. Hukum lukhoto. Yang pertama wajib, apabila dalam dugaan kita barang yang kita temukan apabila kita tidak mengambilnya, maka barang tersebut akan jatuh kepada orang yang salah. Yang kedua, akan menjadi sunnah apabila orang yang mengambil barang tersebut percaya kepada dirinya bahwa dirinya sanggup untuk mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan barang tersebut sebagaimana mestinya. Yang terakhir haram, apabila orang yang mengambilnya tidak percaya terhadap dirinya dan dirinya juga menyadari bahwa dirinya mempunyai ketamakan terhadap harta. Macam-macam lukhoto. Lukhoto terbagi menjadi beberapa macam, yaitu diantaranya ada yang pertama, barang yang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya karena tidak dibutuhkan lagi, seperti kursi yang rusak dibuang, wadah yang ditinggalkan karena sudah tidak diperlukan lagi, maka barang-barang tersebut boleh langsung dimiliki oleh penemunya dan tidak perlu diumumkan. Yang kedua, barang sepele yang jika hilang maka biasanya si pemilik tidak menghiraukan dan tidak mencari-carinya, seperti uang yang jumlahnya kecil, makanan ringan, pena, dan semisalnya. Maka jika barang tersebut ditemukan boleh langsung dimiliki tanpa harus diumumkan. Namun jika pemiliknya diketahui maka harus diserahkan atau dikabarkan kepadanya. Yang ketiga, barang yang jika hilang maka biasanya dicari oleh pemiliknya. Barang temuan seperti ini jika dipungut maka harus diumumkan selama setahun penuh. Jika pemiliknya datang maka diserahkan kepadanya. Jika tidak, maka menjadi milik si penemu. Misalnya, jika seseorang menemukan alat perekam senilai 300 rial, maka wajib baginya untuk mengenali ciri-cirinya, kemudian mengumumkannya selama setahun. Apabila pemiliknya datang, maka barang itu harus diserahkan kepadanya. Jika telah diumumkan setahun penuh namun pemiliknya tidak kunjung datang, maka menjadi milik si penemu.
Selanjutnya ada hewan yang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya karena tidak dibutuhkan lagi. Maka hewan tersebut boleh langsung dimiliki oleh orang yang menemukan tanpa harus mengumumkannya. Seperti kambing kurus yang tidak mampu berjalan, yang secara kebiasaan diketahui bahwa si pemilik meninggalkannya karena sudah tidak membutuhkan lagi. Maka hewan tersebut boleh dimiliki oleh orang yang menemukannya. Yang kelima, hewan tersesat yang tidak bisa menjaga dirinya dari binatang buas kecil seperti domba, kambing, unta kecil, sapi kecil, dan semisalnya. Maka hewan tersebut boleh diambil atau dipungut dan diumumkan selama setahun penuh. Jika pemiliknya datang, maka diserahkan kepadanya. Namun jika tidak datang, maka menjadi milik si penemu. Yang keenam, hewan tersesat yang bisa menjaga diri dari binatang buas kecil seperti unta, sapi, kuda, burung merpati, dan semisalnya. Maka hewan tersebut tidak boleh diambil karena hewan tersebut bisa menjaga diri dari bahaya yang mengancamnya, baik dari kekuatan yang dimiliki atau kemampuannya bergerak cepat dan semisalnya. Jika hewan tersebut diambil, bisa jadi akan menyulitkan si pemilik untuk menemukannya. Selanjutnya, ada beberapa ketentuan terkait mengambil barang temuan sebagaimana uraian berikut ini. Yang pertama, tidak boleh memungut barang temuan di tanah Mekah. Ada kalanya mengambil barang temuan hukumnya wajib, yaitu jika barang temuan itu di lokasi yang tidak aman, banyak pencuri, ataupun orang-orang yang tamak terhadap harta, sehingga dikhawatirkan barang itu akan diambil dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan si penemu yakin bisa menjaga barang temuan itu dan mampu mengumumkannya. Ketika itu terjadi, wajib mengambil barang temuan itu dalam rangka menjaga harta sesama muslim, terlebih lagi jika pemiliknya diketahui. Apabila seseorang mengambil luqata berupa barang yang boleh dipungut dan dianggap bernilai oleh umumnya manusia, maka wajib baginya untuk mengumumkannya atau mempublikasikannya selama setahun penuh. Dan jika seseorang mengambil barang temuan, maka barang itu statusnya sebagai amanah yang dibawa oleh si penemu. Apabila barang itu hilang, rusak, atau berkurangnya bukan karena keteledorannya, maka ia tidak wajib untuk menggantinya sebagaimana barang titipan. Adapun jika barang itu hilang atau rusak karena keteledorannya, maka ia wajib menggantinya dengan barang semisal. Jika memang barang itu ada yang semisal dan jika tidak ada yang semisal, maka diganti harganya. Apabila barang temuan yang diambil berupa barang yang cepat rusak dan tidak bertahan untuk disimpan selama setahun, maka setelah dikenali ciri-cirinya, hendaknya barang itu dijual dan uangnya disimpan. Setelah diumumkan setahun, namun pemiliknya tidak kunjung datang, maka uang itu menjadi milik si penemu. Namun, jika pemiliknya datang, maka harus diserahkan kepadanya meskipun sudah lebih dari setahun. Status barang temuan selama rentang waktu 1 tahun diumumkan belum menjadi milik si penemu, sehingga ia tidak berhak melakukan tasyaruf atau menjual, menyewakan, dan semisalnya, kecuali untuk kemaslahatan barang temuan itu sendiri. Adapun setelah sempurna diumumkan setahun, maka statusnya menjadi milik si penemu. Boleh baginya untuk melakukan tasyaruf terhadap barang itu, baik menjual atau tindakan lainnya sesuai yang ia inginkan. Demikian materi singkat dari saya tentang luqata atau barang temuan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. See you di tugas selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.